Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa kesayangan Ibu. Pada video kali ini, mari kita belajar ADT mahasiswa. Yeay, Tujuannya, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menerapkan komponen dan perilaku untuk ADT mahasiswa. Nah, untuk sebelum itu, kita mau bahas dulu tentang Unified Modeling Language. Adalah himpunan struktur dan teknik untuk pemodelan pemrograman berbasis objek. UML dapat digunakan sebagai patokan untuk mengcoding berbagai bahasa. Nah, pada materi ini kita akan memperlihatkan UML mahasiswa yang akan dikonversi ke bahasa Java dan Python. Yeay. Nah, nih, UML untuk bentuknya satu tabel seperti ini ya. Untuk yang pertama, kolom pertama itu mahasiswa atau nama kelasnya. Lalu yang kedua berisi atribut. Mahasiswa kan ada NIM, ada nama. Ini Ibu mau mematokkan ke nilainya mahasiswa, jadi ada NUTS atau nilai UTS, NUAS, N tugas. Lalu untuk perilakunya, ini ada metode, ada ini konstruktor, nanti akan kita bahas. Lalu ada UTS untuk membalikkan nilai UTS yang sudah dikonversi, seperti itu. UAS tugas, nilai akhir, nilai huruf, predikat, print. Nah, ini selain ada UML-nya juga ada penjelasannya ya. NIM bertipe data string untuk menampung NIM dan lain sebagainya sampai N tugas bertipe data float untuk menampung nilai tugas. Juga ada penjelasan metodenya, contohnya konstruktor ada, lalu fungsi ini, misal fungsi plus UTS. Float mengembalikan nilai N UTS 35%, UAS-nya 35% dan tugas 30%. Lanjut nilai akhir itu penjumlahan antara nilai UTS, UAS, dan tugas yang sudah dihitung persenannya. Fungsi lain yaitu nilai huruf, yaitu mengkonversi dari nilai ke huruf. Ini ada A, B, C, D sampai E. Dan juga predikatnya, A itu predikatnya apa, B itu apa, seperti itu. Dan juga ada print, mencetak dengan format sebagai berikut, formatnya ke bawah, seperti itu ya. Nah, kita lanjut, ini untuk kelas mahasiswa di pemrograman Java. Jadi, satu UML mahasiswa ini kita bisa gunakan di bahasa pemrograman Java, Python, C, dan lain-lain. Jadi, sebagai patokan, seperti itu. Contoh, ini ada public class mahasiswa. Kalau di Python kan hanya cukup kelas mahasiswa aja ya. Terus, yang ini ada plus name string. Plus itu menggambarkan public. Jadi, public string name. Lalu juga ada nama, ini kurang public sih yang float ini ya. Ada public float, NUTS, NUAS, N tugas, dan lain-lain. Ini ada konstruktor. Jadi kalau Java itu pakainya this titik nim sama dengan nim. This ini nim punyanya si kelas. This.nim itu punya si kelas, lalu yang nim ini punyanya si inputannya. Jadi memasukkan nim inputan dimasukkan ke nimnya punyanya kelas dan sebagainya. Lalu ada public lagi karena ada plusnya, public float UTS, public float UAS, float tugas, float nilai akhir, dan sebagainya. Ini juga ada konversinya sama ya. Kalau di Java itu ini ada titik koma, kurung kurawal, tapi kalau di Python tanpa titik koma. Ini juga seperti itu. Ini printnya, kalau kita di Python kan pakainya print aja ya, tapi kalau di Java pakainya system.out.println, agak panjang. Nah, kalau mendeskripsikan si objek pakainya ini mahasiswa dilan sama dengan new mahasiswa. Baru ini parameternya. Next, bagaimana kalau coding si Pythonnya? Check it out. Kita harus berpatokan dengan UML ya. Nah, dengan sini ini Ibu kecilkan. Nah, terus jangan lupa buka Visual Studio Code. Buat file namanya mahasiswa.py ini. Jadi nama kelas dengan nama file harus sama. Lanjut, karena nama kelasnya mahasiswa jadi kelas mahasiswa objek. Nah, terus ini plus name titik 2 string. Nggak ada ya, harusnya kan ini kan public string name. string nama, karena di Python itu nggak ada, maka kita langsung aja ke konstruktornya. Konstruktor itu yang
Kalau di Python pakainya yang init. Nah, self ini konstruktor itu name, nama, nuts, nuas, and tugas. Seperti itu. Nah, oke. Lalu konstruktor. Kita di Python pakainya self. Self.name sama dengan name. Lanjut self.nama sama dengan nama. Self.nuts sama dengan nuts. Ibu belum di enter. Oke, baiklah. Self.nuas sama dengan nuas. Self.n tugas sama dengan tugas. Ini sebagai ganti atribut ya, atau variabel. Lanjut kita ke sini, plus uts float. Kalau di Python nggak pakai plus, jadi langsung aja def, floatnya juga nggak kelihatan, jadi langsung aja uts. So return self.nuts dikali 35% ya, tadi 35/100 seperti itu. Lalu uts sudah, lalu ke uas juga 35/100, lalu tugas ya. Lanjut nilai akhir. Nilai akhir itu bukan self nuts. Kalau ini tuh memanggil atribut ya, sedangkan kita diharuskan untuk memanggil nilai uts yang sudah diproses. Jadi kita memanggil si metode. Kalau memanggil metode berarti self.uts itu plus self dot uas plus self dot tugas. Nah, kalau metode juga harus ada kurung buka kurung tutup. Lanjut habis itu nih nilai huruf. Ini konversinya seperti ini, 85 sampai 100A dan seterusnya. Kita coba. Def nilai huruf juga pakai self. Jadi langsung aja kita siapin n huruf. Nah, string tab seperti ini. Lalu if self dot nilai akhir. Nah, kita copy self nilai akhir karena akan dipakai terus. Kalau nilai akhir lebih dari sama dengan 85 dan nilai self dot nilai akhir kurang dari sama dengan 100, maka n huruf sama dengan A. Seperti itu. Lanjut kita ke elif ya. Elif. Kalau nih 70 sampai 84 lebih dari sama dengan 70 dan kurang dari 85. Karena 84,9 juga masuknya ke B. Lanjut. Sekarang C 60 sampai 69 lebih dari sama dengan 60 kurang dari 70. Itu dia C.
Lanjut ke D, 40 lebih dari sama dengan 40 dan 59 berarti 60. Dia D. Lanjut, langsung aja ya, langsung else. N huruf sama dengan E. Setelah itu kita return N huruf. Nah, seperti itu untuk yang nilai huruf. Lanjut kita bikin def predikat. Ini juga self. Nah, kita pakainya if lagi. If self dot nilai huruf, kita copy self dot nilai huruf metodenya karena akan kepake sama dengan A, maka return cum laude. Jadi ada dua cara, kita bisa tampung dulu di variabel n huruf atau langsung di return RETU, kok nggak berwarna, return. Nah, lanjut setelah A, alif, B itu baik ya. O alif, C itu cukup, D itu kurang, lalu else. Return sangat kurang. Nah, seperti itu. Lanjut, kurang satu lagi, yaitu print. Nah, masih ingat nggak video sebelumnya? Kalau print itu kita bisa pakai built-in function, yaitu underscore str. Nah, jadi def underscore str self. Tapi kalau str ini kita nanti panggilnya pakai print seperti itu. Metode print. Nah, pertama kita siapkan dulu variabel cetak, lalu kita pakaikan dia T ini petik 3, berarti kita stringnya bisa banyak sekali ya. Pertama nim, lalu kita kasih seperti ini, nama, nilai UTS, nilai UAS, lalu nilai tugas, lanjut nilai akhir. Nilai akhir itu UTS persenan ditambah UAS persenan ditambah tugas persenan, baru hasilnya. Lanjut ke nilai huruf, lanjut ke predikat. Nah, sudah seperti ini. Kalau sudah, lalu kita baru ngasih ini dot format. Nah, dot format pertama itu ini ya, nim ya, berarti self dot name. Yang kedua self dot nama. Kalau dia itu variabel, maka bentuknya akan kotak 2 ini. Lalu yang ketiga self dot UTS. Nah, kalau UTS itu kan metode ya, jadi bentuknya kubus, baru lalu kita kurung buka kurung tutup. Bentar. Nilai UTS itu nilai yang belum dikonversi, maka self dot UTS
UTS. Lalu di sini ini masih variabel UAS self.tugas. Nah, ini variabelnya sudah, sekarang baru kita memanggil si metode self UTS yang sudah dipersenin, lalu self.uas itu, lalu self.tugas. Oke, bentar lagi nilai akhir. Oh iya, kalau ini kan berarti ini N UTS, ini N UAS, ini N tugas, seperti itu. Lalu metode UTS, UAS, tugas. Sudah self nilai akhir, berarti kita sudah sampai sini. Berarti kurang nilai huruf dalam predikat. Self dot nilai huruf, self dot predikat, seperti itu. Lalu return cetak, save. Nah, begitu ADT-nya untuk yang kelas. Yes. Lanjut ya, kita coba. Itu sudah. Lalu kita sudah keluar dari kelas, yaitu dev main. Nah, misal Dilan, Ibu buat objek namanya Dilan sama dengan mahasiswa, dengan pertama itu nim A11 1 2 3, koma per 2 itu nama Dilan. Lalu ketiga ini NUTS ya, NUTS nya 100 semua, NUAS 100, tugas 100. Nah, terus baru print Dilan, save, coba. Seperti itu ya perjalanannya membuat kelas dari UML, seperti itu. Oh, nggak muncul apa-apa karena kita belum buat apanya. Hayu, masih ingat nggak? Nah, kita belum if name sama dengan main T2 main, save. Oke deh. Dilan 105, Bo. Nggak apa ini, tugasnya harusnya 30 nih. Hahaha, betul. Save, refresh. Nah, sip. Itu kalau mencetak. Lanjut, misal kita mau apa gitu, mau mencetak apa dari Dilan gitu. Misal print Dilan dot UTS. Ibu penasaran nilai UTS-nya yang sudah di itu ya, konversi. Nah, ini kalau nilai UTS 3,35,0 seperti itu. Ini kalau metode ya, ini memanggil metode. Lalu ini memanggil atribut. Nah, atributnya ini 100. Udah paham ya? Lanjut, Ibu mau bikin lagi, mau buat yang versi kalau ada Dilan itu nggak cocok kalau tanpa ada Milea. Milea nimnya segini,
Misal nilainya itu 70, 80, 100. Nah ini Milea, seperti itu. Ini Dilan cum laude, Milea baik. Sip. Nah seperti itu, cukup sekian video dari Ibu. Seperti itulah membuat kelas mahasiswa atau membuat ADT mahasiswa di Python. Semoga bermanfaat. Setelah ini kita akan membahas tentang membuat list of ADT ya. Yeay. Nanti diklik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.